Kalian pasti pengen tahu kan gimana saya memperbaiki masalah di motor saya yang klotok-klotok di belakang ini. Sebelumnya ya, intro dulu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Maling Pensil, di channel kita semua. Dan saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di kalangan anak-anak Honda. Di motor-motor Honda yang istilahnya cc ke bawah 150-an ya. Jadi masalahnya adalah sering banget disebut, apalagi anak meme sebutnya, permasalahan seperti kerupuk patah atau kantong plastik. Nah begini, yaitu suara dari motor yang di belakang saya ini suaranya klotok-klotok. Dan permasalahan ini sangat sering terjadi apalagi di motor-motor New CB 150R seperti yang di belakang saya, New CBR 150R yang bermode sport, dan juga Honda Sonic. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa masalahnya. Sabar guys, pesawat. Sebelumnya nih ya, biar kalian lebih paham, kalian harus ngerti dulu kenapa bisa terjadi suara mesin yang klotok-klotok. Sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah blockhead-nya kena, pistonnya kena, atau masalah-masalah di motor yang istilahnya fatal banget? Oke, dilansir dari sebuah akun Instagram yang menjelaskan tentang dunia otomotif, terutama dunia permotoran, saya menemukan teori bahwa sebenarnya rusaknya itu bukan di blockhead dan lain sebagainya, tapi rusaknya adalah di bagian rantai ketengnya. Jadi rantai ketengnya itu kendor. Jadi karena kendornya rantai itu, pergerakan rantai yang bebas, yang biasanya kita tahu kalau rantai motor biasa yang kendor itu kan bisa masalahnya putus, gesek, atau bisa aus, atau bisa tiba-tiba copot tengah jalan. Oke, kembali ke pembahasan. Rantai keteng ini kenapa sih bisa bergerak bebas istilahnya? Kenapa sih bisa kendor? Disebabkan karena kerja lifter tensioner yang tidak maksimal, yang tidak sempurna. Kenapa bisa bekerja dengan tidak sempurna? Padahal kan kita beli motor yang di belakang ini mahal banget coy, jutaan, bukan pakai daun. Ini disebabkan ternyata karena fungsi tensioner ini sendiri tuh menegangkan rantai sehingga kerjanya bisa maksimal. Tensioner ini jadi pegasnya itu kalau kalian lihat ini contoh tensioner di motor lain dan juga contoh tensioner yang ada di motor seperti yang di belakang saya. Jadi tensionernya itu pendek, pegasnya itu jadi lebih pendek dibandingkan motor-motor pada umumnya. Posisi tensioner itu di mana sih? Oke, saya kasih tahu ya posisi tensionernya. Tensioner itu posisinya di sini nih. Ya, sebentar saya kasih lihat dulu. Oke, tensionernya itu, lifter tensioner itu posisinya di sebelah sini, ya. Kelihatan nggak nih? Tensioner itu posisinya sebelah sini ya. Jadi ini biang keroknya kenapa kalian bisa kena masalah klotok-klotok. Oke? Jadi ini nih yang harus dibenerin ininya. Nah, nanti kalian deh kalau mau cek di motor kalian sendiri ya. Oke. Setelah kita tahu fungsi tensioner dan juga alasan terjadinya suara klotok-klotok ini, kita pasti pengen tahu dong gimana caranya menyelesaikan permasalahan klotok-klotok yang ada di motor-motor seperti ini. Nah, jadi ada 3 step yang bisa kalian ikuti. Step yang pertama adalah kalian dapat dapat setel pegas dari tensionernya agar tensionernya bisa bekerja dengan maksimal. Dan juga kalau kalian mau, kalian bisa menambahkan plat di tensioner itu, jadi istilahnya setelah disetel dia nggak bakal balik ke posisi awal yang menyebabkan klotok-klotok lagi, jadi sudah stabil lah istilahnya. Atau cara kedua, kalian bisa mengganti tensionernya dengan tensioner dari motor-motor lainnya. Atau cara yang ketiga, kalau kalian udah nggak tahan ya udah ganti motor aja, susah amat, berarti motor ini bukan buat kalian lah. Gimana sih cara saya membetulkannya? Gimana sih cara saya menyelesaikan permasalahan dari
suara klotok-klotok ini, yang saya lakukan adalah saya pergi ke bengkel resminya dan saya meminta tolong kepada teknisi di situ. Teknisi apa sih? Ya abang-abang di situ lah ya. Saya curhat dong, katanya, saya bilang ya ini motor nih emang berisik banget suaranya. Nah dia tawarin solusinya adalah ganti aja mas lifternya biar istilahnya nggak masalah lagi. Lifter yang dimaksud mungkin itu seperti di step pertama yang artinya diganjel pakai plat. Itu yang disebut lifternya mungkin ya. Saya juga agak kurang paham soalnya pas ditunjukin barangnya ya bentuknya sih kayak plat tapi agak lebih tebal gitu. Ya oke lah, tapi setelah diservis dan diganti lifternya aja, oh ya, by the way harga dari lifter dari tensioner ini itu kisaran 175.000 di tempat saya. Ingat ya, di tempat lain mungkin beda keberuntungannya atau harganya juga. Nah, setelah itu ya motor saya sih udah nggak ada masalah lagi. Setelah pemakaian sekitar berapa tahun sih? Ya 3 tahun lebih lah nggak ada masalah klotok-klotok lagi. Oke, kalau misalkan kalian mau ganti tensioner, berapa sih harga tensioner itu? Atau tensioner apa aja sih yang bisa dipakai? Harga tensioner itu variatif ya. Ada yang mungkin 175 ribuan atau misalkan ada juga yang 200 ribuan ke atas. Itu tergantung dari tensioner apa yang kalian pakai. Biasanya teman-teman di luar sana menyarankan untuk menggunakan tensioner dari Karisma, motor Karisma. Ada juga yang menyarankan tensioner dari Mega Pro atau Honda Tiger. Ya, ada juga yang menyarankan untuk menggunakan tensioner racing ya, yang lebih panjang pegasnya dan juga emang dikhususkan untuk keperluan racing yang harganya pastinya lebih mahal dong. Itu terserah kalian mau ngeberesinnya bagaimana. Nah sekarang pertanyaan berikutnya pasti yang kalian tanyakan begini, cara nyarinya gimana sih bang? Emang di bengkel resmi doang adanya? Cara carinya nih ya, nggak semua bengkel resmi Honda yang untuk motor itu ada yang namanya tensioner. Ada spare part lifter tensionernya. Saya kasih triknya. Jadi kalau misalkan ini pengalaman saya di daerah saya ya, di daerah Bekasi ini, kalau kalian mencari di bengkel resmi yang lumayan kecil dan di sebelahnya ada showroom, itu kemungkinan 10% kalian mendapatkan spare part dari tensioner ini atau lifternya. Karena apa? Karena pasti mereka nggak siap stok untuk spare partnya. Kalau misalkan kalian mencari bengkel resmi yang emang bengkel, ya itu biasanya kemungkinannya sekitar 20% lah kalian dapat stoknya. Karena lifter ini ternyata banyak banget dicari sama orang-orang yang punya motor-motor seperti motor saya di belakang ini. Jadi stoknya kadang ada, kadang enggak. Ketika saya ngebenerin motor ini, servis lifternya, ngeganti nambahin lifternya, dia abangnya yang di sono bilang kalau ini stoknya tinggal 1, jadi saya cukup beruntung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau enggak, bagaimana? Apakah harus di bengkel resmi? Enggak. Kalian bisa cari di bengkel-bengkel lainnya, tapi kadang banyak kan istilahnya dapat tensioner dari motor-motor lain, itu nggak masalah. Kalau misalkan kalian tidak memperbaiki permasalahan tensioner, yang suara klotok-klotok itu kalau misalkan nggak dibenerin, emang apa sih efek buruknya bang? Oke, saya kasih tahu, ini analoginya ya. Kalau kalian misalkan udah mulai kena gejala flu, kalian mulai ingusan, kalian udah mulai gatel lehernya, dan udah mulai susah pas nelen ludah, udah mulai gak enak lah di leher. Kalau misalkan kalian nggak jaga kesehatan atau minum vitamin, efeknya kalian bisa kena flu, ya. Kalau kena flu, kalian harus bed rest, kalian harus minum antibiotik juga, kalian nggak bisa kemana-mana, istilahnya badan kalian sakit. Sama seperti motor ini, mungkin kelihatannya di masalah performa dan tarikan dan lain sebagainya, awet atau enggaknya ya nggak terlalu masalah. Yang masalah adalah ketika nanti kalau kalian udah menggunakannya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Anggapannya begitu. Pasti nih motor mungkin di rantai ketengnya udah mulai aus dan lain sebagainya. Udah mulai ada gesekan dan istilahnya kerja motor jadi tidak stabil. Bahkan efeknya kalian juga bisa turun mesin gitu loh.
Kurang lebih begitu. Jadi jangan dibiarkanlah masalah-masalah begini. Takutnya motor kalian kan kenapa-napa. Entah ini bener atau enggak ya, kalian cari tahu sendiri deh efeknya. Mungkin cukup sampai segitu aja video kali ini. Untuk permasalahan lanjutnya saya akan mengupload terus mungkin setiap minggu dalam sesi bedah motor. Jadi sesi ini membahas permasalahan-permasalahan yang kurang lebih terjadi di motor saya, terutama yang di New CBR ini, New CB150R ini, oke? Terima kasih, jangan lupa like and subscribe karena itu bisa membantu saya untuk terus termotivasi dan see you terus.